Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tutorial bahasa Mandailing. Saya doakan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, mudah rezeki dan diberikan umur yang panjang yang penuh berkah. Oke sahabat semua, jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya. Ikuti terus perkembangan channel kita, agar sahabat semua tidak ketinggalan. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembahasan berikut ini. Asal-usul marga Harahap dan wilayah kekuasaannya. Diperkirakan sekitar tahun 1017. Kerajaan Besar Panai Raya atau Pain Raya, yang ibu kotanya Portibi runtuh. Yang dibangun sejak 205 sebelum Masehi. Asal-usul marga Harahap bermula pada waktu Raja Firaun memerintahkan pasukan untuk mencari kapur di dunia saat itu. Yang ada hanya di Barus Sibolga sekarang. Belakangan terkenal dengan nama Kapur Barus. Untuk bahan pengawet mayat mumi. Konon Firaun mengirim 3 kapal. Karena diserang badai, tidak ada yang sampai ke tujuan untuk mendapatkan kapur. Di dalam salah satu kapal yang berlabuh darurat di daerah Patani, Thailand sekarang. Konon ada 2 bersaudara kembar, Heren dan Harahap. Ada yang berpendapat mereka berdarah Arab, ada yang menyebut berdarah Yahudi. Tetapi ahli sejarah mengatakan, yang dikirim adalah prajurit. Sedangkan prajurit Mesir saat itu hanya bangsa Arab dan Afrika Hitam. Sedang Yahudi saat itu adalah budak kerajaan. Tidak boleh jadi prajurit karena sering memberontak. Jadi dapat dipastikan Harahap adalah turunan Arab. Kalau turunan Afrika, tidak mungkin. Melihat postur Harahap tidak ada kesamaannya dengan negro atau kulit hitam lainnya. Sesudah bertahun-tahun berlalu, mereka berdua sudah menikahi suku asli Thai. Yang adiknya Heren tidak mau ikut berlayar lagi. Menetap di Thailand sekarang disebut dengan suku Heren, yang dianggap oleh pemerintah Thailand sebagai suku keras dan suka memberontak. Sedangkan Harahap dan istrinya meneruskan perjalanan dengan perahu yang lebih kecil, yang terbuat dari kulit kayu yang disebut perahu laklak. Ia berlayar ke arah Sumatera, tapi tidak menemukan daerah Barus, tapi labuhan bilik muara Sungai Barumun. Dari pelabuhan ini, ia dan istrinya menelusuri Sungai Barumun sampai ke Portibi Padang Bolak. Disinilah ia membangun kerajaan dan berdasar buku Laklak Parahu Lalak. Harahap tidak pernah menginjakan kaki di daerah Batak Toba atau Tapanuli Utara seperti yang dikisahkan buku-buku Batak Toba. Cerita berkembang karena ada turunan Batak Toba yang hilang. Sesudah ratusan tahun mereka datang ke arah selatan bertemu dengan suku Harahap. Untuk menghindari perang mereka mengaku Harahap adalah saudara mereka yang hilang. Padahal tidak ada hubungan darah sama sekali. Yang pasti Harahap bukan turunan Raja Batak Toba. Sumber buku Laklak Parahu Lalak. Di Portibi dibangun kerajaan, yang lama-kelamaan menjadi kerajaan besar, bernama Kerajaan Panai Raya. Daerah kekuasaan meliputi sebagian Sumatera Timur dan sepanjang Sungai Barumun. Dari Portibi sampai Labuan Bilik Sungai Berombang dan Sungai Sosa di daerah Palas. Sekarang sampai berbatasan dengan Kerajaan Siak. Jadi tempat perdagangan yang ramai rakyat sangat makmur dari hasil peternakan dan pertanian, hasil hutan. Penduduknya terdiri dari marga Harahap dan marga-marga lainnya. Dan orang Melayu dengan raja terakhir bernama Humutur Tano Harahap. Pada masa ini, yang dianggap daerah maju adalah pinggir sungai seperti jalan raya sekarang penduduknya lebih ramai. Lalu lintas hanya air. Jauh dari sungai dianggap pedalaman. Berakhirnya kerajaan besar ini diperkirakan karena serangan kerajaan Kolamandala dari India Selatan, berbangsa Tamil. Sebelum menyerang Sriwijaya, pasukan India menyerang semua kerajaan di Semenanjung Malaka. Kerajaan Siak termasuk kerajaan Panai. Mereka mengirim mata-mata yang tidak disadari oleh pasukan gerbang laut yang bermarkas Sungai Berombang, yang dipimpin oleh Hulu Balang Buaya tanda Harahap panglima paling sakti di zamannya. Menurut buku Lalak Parahu Lalak, beraksara yang mirip aksara Mesir kuno dari kulit kayu dan hewan. Kemudian dirubah ke tulisan Arab Melayu bentuk kertas, yang mengisahkan asal mula marga Harahap dan keperkasaan pendekar-pendekar marga Harahap. Disimpan Ompung Ulong Idris di Sungai Penggantungan, yang berasal dari leluhurnya. Ceritanya bermula dari sesudah perang besar dengan India Sultan Batara, guru Hulu Balang Kerajaan Panai Raya bidang pendidikan dan pengobatan mengamankan diri di Tandihat Padang Lawas di pinggir Sungai Barumun. Waktu kerajaan diserang, India Hulu Balang menyelamatkan peti berisi buku
Setelah ratusan tahun pindah tangan ke cucunya, Haji Abdul Wahid Harahap dari Tandihat, kemudian pindah di Sigorbus sekitar 1960 turunan dari Abdul Wahid, dari istri tua di Sigorbus, sepakat meneyarahkan peti yang berisi buku laklak Parau Laklak, dan buku kesehatan dan ramuan obat, datu-datu kerajaan Panai. Buku tersebut diberikan kepada turunan Haji Abdul Wahid, dari istri muda bernama Ulong Kahar Harahap, yang bermukim di Labuhan Bilik Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 1977. Kami bertemu Ulong Idris Harahap yang kami tahu pemegang terakhir peti buku tersebut. Ulong Idris Harahap mengisahkan kepahlawanan Panglima Buaya Tanda Harahap. Karena sudah uzur dan sering lupa Ulong, sesekali melihat buku lalak Parahu Laklak dari kertas bertulis Melayu Arab terjemahan dari buku asli terbuat dari kulit kayu dan hewan. Ulong memulai cerita. Pada malam yang naas, bertepatan malam Kamis sekitar tahun 1017 saat itu hujan deras sekali. Badai sedang berlangsung. Ribuan armada Laut India mendarat di Sungai Berombang. Pertempuran heroik yang tak seimbang terjadi dengan 1.200 pasukan Panglima Buaya Tanda bertarung melawan 3.000 pasukan Laut India. Hampir 2.300 pasukan India dapat dibantai oleh hulu balang Buaya Tanda. Sedangkan pasukan Buaya Tandang dibantai juga tersisa 5 orang yang memiliki kesaktian tidak dapat luka oleh senjata apapun di zaman itu. Seminggu kemudian India mendapat bantuan 2.000 pasukan baru yang selesai menaklukkan kerajaan Siak. Dengan tenaga baru mengadakan serangan. Buaya Tandang tidak tahan melihat pembantaian ribuan rakyat oleh pasukan India. Dengan menggunakan kuda karena sepanjang Sungai Barumun sudah dikuasai armada India. Buaya Tanda lewat darat. Sampai di Binanga ia bergabung dengan pasukan inti untuk mempertahankan ibu kota Portibi. Dengan 5.000 pasukan inti dapat mendesak pasukan India mundur kembali ke arah laut. Mendengar kekalahan ini, Panglima Kolamandala marah besar. Ia mengarahkan 15.000 pasukan yang direncanakan untuk menghancurkan Sriwijaya. Membuat ibu kota Portibi luluh lantak dibakar habis. Penduduk dibantai. Sisanya dijadikan budak membangun biara, candi dan membangun istana raja perwakilan India. Atas titah raja, hanya prajurit dan pemuda kerajaan Panai yang bertempur sampai mati. Sebelum pasukan India sampai ke Portibi. Atas keperkasaan Panglima Buaya Tanda, keluarga kerajaan, anak-anak, tua jompo dan perempuan sudah diselamatkan ke pedalaman Tapanauli bagian selatan. Ada yang ke Sidakal, ke Mandailing, pedalaman Padang Bolak, Padang Sidimpuan dan Batang Toru merupakan daerah kerajaan Panai di pedalaman, sedang Raja Humutur Tano Harahap diselamatkan oleh hulu balang Buaya Tandang ke daerah aman. Tabu Sira, ayah dan kakeknya Sultan Nasinok bersama 4 orang pasukan Buaya Tandang yang tersisa dari perang pantai Labuhan Bilik, juga merupakan cucu Sultan Nasinok. Dari bagian puteri mengamankan diri di Batangonang daerah Pasar Matanggor sekarang. Sedangkan satu lagi anggota pasukan Buaya Tanda Maliot Harahap, merupakan anak sepupu kakeknya Sultan Nasinok bernama Manjungkit Tano, mengamankan diri di daerah Binubu Simandiangin Barumun Padang Lawas sekarang. Melihat kemajuan perwakilan India di Portibi maju pesat, dan rakyat pribumi dijadikan budak secara kejam. Hulu balang Buaya Tanda mulai gerah melihatnya. Beberapa tahun kemudian, sudah terbentuk ratusan kerajaan kecil. Marga Harahap pecahan kerajaan Panai Raya yang tersebar di seluruh Tapanuli bagian selatan, dan daerah Sumatera Timur, berbatas dengan kerajaan Melayu Delhi. Buaya Tanda mengirim burangir ontang-ontang porang, yang isinya ramuan burangir biasa, ditambah dengan tano bange, dan sarang semut, berarti pernyataan perang dikirim ke seluruh kerajaan kecil, yang menyebar di seluruh Tapanuli. Kira-kira sebagai gantinya surat atau telegram zaman sekarang. Untuk mengajak ikut perang, seluruh kerajaan kecil mengirim pendekar-pendekar dari setiap daerahnya yang paling sakti, termasuk dari kerajaan Siregar di Sipirok yang rajanya saat itu, Lae dari Raja Batangonang. Terkumpul sekitar 5.000 pasukan, mayoritas bermarga Harahap dan Siregar, secara diam-diam memasuki Portibi jangka waktu 3 hari 3 malam. Portibi banjir darah, Sungai Barumun jadi merah. Tidak satu pun dari 1.500 pasukan India yang mengawal kerajaan perwakilan India. Yang tersisa anak-anak, tua muda perempuan.
Semua yang berdarah India habis ditenggelamkan ke sungai. Yang tersisa hanya biara, candi tempat ibadah yang tidak ikut dihancurkan. Pendadakan yang luar biasa, dan penguasaan medan yang mantap. Memang kampung penyerang sendiri membuat pasukan India tidak berkutik, dan tidak dapat minta bantuan, dan apabila minta bantuan juga sia-sia. Kerajaan Kolamandala pada saat itu telah hancur oleh kerajaan India Utara, yang dipimpin oleh Raja Akbar Khan. Selesai perang, ingin mendirikan kerajaan lama tapi Raja Humuturtano sudah meninggal dunia, dan penerusnya tidak ada yang berminat jadi raja, karena masih trauma mendengar pembantaian India di masa lalu. Ada saran dari pasukan supaya Panglima Perang Buaya Tanda jadi raja, tapi tidak ada minat karena dia adalah prajurit tulen, dan kesukaannya berpetualang dan hobi perang akan berhenti. Tinggal di istana. Hal ini tidak disukai. Tapi ia tidak mau tunduk pada kerjaan manapun. Panglima lain tidak ada yang berani maju karena ada Buaya Tanda. Akhirnya separuh mereka dari pasukan gabungan pulang ke kampung masing-masing, memperkuat kerajaannya, dan separuh lagi dari pasukan gabungan dari Marga Harahap dan Siregar, membangun kerajaan kecil di sekitar Portibi, Padang Bolak sampai Binanga. Sang Panglima Buaya Tanda Harahap kembali ke Batang Onang, dan wakilnya Panglima Simaliot Harahap anak dari Manjungkit Tano Harahap kembali ke Binubu. Si Mandiangin, si Buhuan yang telah membangun kerajaan kecil di pinggir Sungai Sosa, dan Panglima lainnya kembali ke kerajaan masing-masing. 20 tahun berlalu dijalani secara damai. Tidak ada perang besar hingga tahun ke-25. Kerajaan Harahap Binubu Simandiangin dikeroyok oleh kerajaan Hasibuan, yaitu Patuan Hasibuan Butung yang berpusat di hutan Butung Sabahotang. Terakhir pindah ke Hasahatan Julu. Patuan Hutanopan terakhir di Latong Barumun. Patuan Parsombahon dan Patuan Janjilobi dan Patuan Martona. Posisi hutan sebelah Sundol. Terakhir pindah ke Paringgonan. Perang besar terjadi di daerah Padang Luar sekarang di pinggiran Pasar Sibuhuan. Kerajaan Harahap Binubu dipimpin oleh Maliot Harahap, mantan wakil Panglima pasukan gabungan penyerangan Portibi. Sewaktu dikuasai India yang terkenal kesaktiannya, diakibatkan jumlah pasukan yang tidak seimbang pasukan Maliot Harahap terdesak. Semula adik kembar Maliot bernama Maliotan Harahap tidak ikut perang karena Puteri Sende Harahap, anak pertama Maliotan, nikah dengan anaknya Raja Hasibuan Butung. Jadi masih ada hubungan keluarga. Tapi melihat adiknya terdesak, Maliotan Harahap mengirim burangir ontang-ontang porang ke kerajaan yang masih sedarah dengannya, yaitu kakeknya paman ayahnya Sultan Nasinok di Batang Onang, dan kerajaan Siboris dan kerajaan Sigala-Gala Binanga cucu Sultan Nasinok, langsung menyatu dengan pasukan Maliot Harahap. Batang Onang mengirim Panglima jagoan Buaya Tanda dengan 1000 pasukan, langsung membabat kerajaan Hasibuan Martona. Tanpa perlawanan mereka lari ke Paringgonan. Pasukan Buaya Tanda membuat markas di Tandihat yang terkenal sampai sekarang dengan Goa Harahap. Konon cerita rakyat setempat, goa pertahanan ini itu tembus ke Martona sepanjang hampir 6 km. Persiapan penghancuran Hasibuan Butung. Kerajaan Hasibuan paling besar sesudah Janjilobi yang berjarak sekitar 3 km dari markas Buaya Tanda di Tandihat, yang berasal dari kata tanda berarti markas Buaya Tanda. Pasukan Buaya Tanda mengepung kerajaan Hasibuan Butung, tapi sangat sulit ditembus, karena dikelilingi bambu duri dan dikawal harimau Sumatera. Di bagian dalam menunggu pasukan gajah dan berkuda. Melihat hal yang tidak menguntungkan, Panglima Buaya Tanda tidak habis pikir. Pasukan diperintah mengarah ke Bukit Simartolu. Dari ketinggian pasukan dibagi 3 bahasa Batak. Disebut Tolu, sampai sekarang bukit itu disebut Simartolu. Dilakukan penyerangan pertempuran sengit. Terjadi pasukan Hasibuan mengandalkan pasukan gajah dan harimau. Pasukan Buaya Tanda memiliki keuntungan berada di ketinggian. Mereka menyerang dengan panah api. Benteng yang terbuat dari tanaman bambu berduri hidup dan bambu betung hangus terbakar. Melihat api menyala-nyala, gajah dan harimau lari tunggang langgang. Pasukan Hasibuan kocar-kacir. Hitungan jam, Panglima Buaya Tanda sudah berada di depan istana atau Bagas Godang, milik Hasibuan Butung. Setelah menebas kaki harimau besar pertahanan gerbang bernama Babiat Sirepos. Artinya harimau pincang karena ditebas dengan golok oleh Buaya Tandang. Tiba-tiba, pintu gerbang istana yang keluar bukan prajurit pilihan Hasibuan Butung seperti yang diinginkan Buaya Tanda. Tapi,
Seorang perempuan cantik dengan langkah tenang. Tidak kelihatan sedikit pun rasa takut berjalan menuju buaya tanda. Panglima yang ditakuti pasukan lawan maupun kawan. Menurut legendanya, harimau pun menggigil melihatnya. Pertempuran berhenti sejenak. Prajurit masing-masing kebingungan. Kenapa sehebat buaya tanda menggigil di depan perempuan? Golok terkenal dengan nama golok si Urbat Hasior. Konon, angin tebasannya aja dapat mencabut tanaman umbi-umbian, seperti kunyit atau hasior, dan tombak ubar panyingkot terjatuh ke tanah. Buaya tanda telah mencium bau yang datang adalah marga harahap. Konon buaya tanda selain kebal, ia memiliki penciuman yang luar biasa. Waktu malam hari jarak 7 meter dapat membedakan baunya. Mana marga harahap dengan yang lain. Makanya setiap pertempuran malam, buaya tanda tidak pernah kalah. Begitu mendekat perempuan yang mirip pakaian ratu sujud di kaki buaya tanda. Berdirilah Inang atau Peteriku kemudian berdiri. Menceritakan bahwa ia adalah Rumondang Boru Harahap menantu kerajaan atau Parumaen, dan Puteri atau Boru, dari Sende Harahap anak dari Maliotan Harahap. Sontak pertempuran dihentikan, buaya tanda ketemu Raja Hasibuan, perdamaian langsung diadakan, Panglima buaya tanda meminta apa saja asal perang dihentikan. Buaya tanda hanya minta seluruh tanah di depan kerajaan, yang berada di seberang sungai sampai ke Tandihat, dan agar Raja Hasibuan menghentikan bantuan memerangi Maliot Harahap di Simandiangin sekitarnya. Raja Hasibuan menyetujui, tapi Paringgonan tempat Hasibuan Karayan melarikan diri dari serangan buaya tanda, tetap milik Hasibuan, dan penyerangan terhadap Hasibuan Karayan di Paringgonan dihentikan. Kesepakatan berjalan lancar, sampai hari ini, daerah tersebut masih milik Harahap yaitu Desa Sigorbus Julu, Mompang, Simanuldang dan Tandihat. Selesai damai, buaya tanda kembali ke markas di Tandihat. Konon buaya tanda tidak pernah mendirikan kerajaan di Tandihat. Secara alam buaya tanda tidak berbakat jadi raja, tapi sebagai petarung dia berjanji akan setia kepada kerajaan kakeknya di Batang Onang, bernama Sutan Nasinok. Selagi masih hidup, pesan Raja Sutan Nasinok kerajaan hanya boleh satu, untuk menghindari perpecahan dari turunannya. Raja Hasibuan sangat senang dengan menantunya Rumondang Boru Harahap, yang menyelamatkan kerajaan. Sambil berdiri di pinggir sungai dengan memainkan tongkatnya ke air, Raja Hasibuan Butung berucap berkali-kali di depan seluruh anggota keluarga kerajaan, yang sedang syukuran mengucapkan Barumaen. Arti ini yang benar-benar menantuku atau Parumaen pembawa untung, karena dititahkan seorang Raja Barumaen. Barumaen mulai saat itu hingga sekarang, sungai itu diberi nama Sungai Barumun, berasal dari kata Barumaen. Sampai sekarang, sehebat-hebatnya Bayo Harahap, kalau Boru Harahap ngomong, pasti dituruti, ketakutan seperti tikus ketemu kucing. Hahaha, apa iya nih Sudaro? Maliot Harahap tetap bertarung melawan Raja Hasibuan Janji Lobi, sedang Raja Hasibuan lain menghentikan bantuan, pasukan Janji Lobi dipukul mundur, Panglima Maliot merampas tanah Raja Janji Lobi, meliputi padang luar sekarang, Galanggang sampai Batang Taris, berbatas dengan Hasatan Jae, milik Hasibuan Butung. Sampai sekarang, tanah masih banyak dikuasai turunan marga Harahap, karena Raja Janji Lobi terdesak, akhirnya berdamai tidak saling menyerang. Konon ceritanya, sesudah berdamai dengan marga Hasibuan, pasukan buaya tanda dibantu pasukan Maliot Harahap mulai menyerang daerah kerajaan Siak, daerah Tambusai sekitarnya direbut, dan mendirikan markas Tandihat II, di daerah Rokan Hulu sekarang. Tandihat berasal dari kata tanda, berarti markas buaya tanda, nama panggilan Panglima Harahap yang super sakti, dan paling berani, dipanggil buaya karena menu makanan kesukaannya adalah mata buaya. Pada zaman itu banyak di sepanjang Sungai Barumun, dan kata tanda, karena buaya tanda memiliki tanda khusus, yang tidak dimiliki oleh manusia biasanya, yaitu lidahnya separuh hitam. Di mana-mana di daerah Tapanuli banyak daerah yang namanya Tandihat, berarti pernah buaya tanda bermarkas. Buaya tanda terkenal suka berperang, raja-raja yang tidak membayar upeti sama buaya tanda pasti diserang. Satu-satunya yang tidak pernah diserang hanya Batang Onang, kerajaan kakeknya Sutan Nasinok, biarpun Sutan Nasinok pada saat itu sudah meninggal dunia. Selama 2 tahun perang dengan Siak berlangsung, akhirnya kerajaan Siak minta bantuan kerajaan Turki Ottoman,
yang sudah mengenal senjata api. Pertempuran sengit terjadi di daerah Salak-Salak, tidak jauh dari Huta Bargot Rokan Hulu sekarang. Akhirnya berdamai, semua pasukan buaya tanda yang terdiri dari berbagai macam marga, diperbolehkan menempati tanah kerajaan Siak, yang sudah direbut, dengan catatan, tidak boleh menyerang kerajaan Siak. Batasnya dari Salak-Salak, Tambusai, Sosa sampai Simandiangin menjadi kekuasaan Maliot Harahap dan buaya tanda. Sesudah perdamaian, buaya tanda kembali ke Tandihat Padang Lawas. Menurut cerita mitos, ia bertapa di Gua Harahap yang sekarang sudah hutan, di sebelah utara Tandihat sekarang, dengan membawa emas rampasannya dari kerajaan lain yang telah ditaklukkannya di seluruh wilayah Tapanuli. Sampai sekarang, emas itu masih ada, dan tidak ada yang sanggup mengambilnya di dalam gua, karena banyak ular dan binatang berbisa, dan juga guanya terlalu panjang, dijaga makhluk halus. Konon bertahun-tahun, buaya tanda bersemayam dalam gua, menghilang sampai sekarang tidak ada yang tahu kemana perginya. Sekian untuk pembahasan kita kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena admin juga masih dalam tahap belajar, silakan beri komentar dan kritik yang sifatnya membangun, agar kita bisa belajar untuk lebih baik lagi tentang sejarah, ataupun budaya kita. Terima kasih, jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya sahabat tutorial bahasa Mandailing. Salam maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.